Halo semuanya dan selamat datang di channel Portal Kartun. Oke, jadi episode kelima dan juga keenam dari season kedua Fiona and Cake sudah rilis. Dan setelah penantian yang cukup lama, kedua karakter utama kita yaitu Fiona dan juga Finn akhirnya bisa ketemu secara tidak langsung. Nah, walaupun begitu, sayangnya pertemuan ini ternyata berjalan dengan sangat tidak baik, di mana salah satu diantaranya harus menyaksikan kejadian yang cukup traumatis. Nah, jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, kita mulai dulu dari episode kelima. Episode ini dibuka dengan masa lalu dari Marshall, di mana kita diperlihatkan dengan Marshall kecil yang hidup berdua dengan ibunya, yang mana kehidupannya ini terbilang sangat tidak nyaman baginya, karena ibunya terus kali menegur hingga menghukumnya ketika ia berkelakuan tidak benar. Pada suatu waktu ketika ia pergi menuju sebuah taman, dia bertemu dengan Ice Queen atau Simon yang merupakan seorang wanita tua penjual ice cream. Dari pertemuan itu, Marshall melihat sosok Simon ini sebagai sosok yang sangat bebas serta sangat berlawanan dari ibunya, di mana ia tidak pernah menghukum Marshall ketika ia membuat kesalahan. Setelah itu, adegan pun berpindah ke masa sekarang, di mana kini Fiona dan Cake berusaha untuk membantu Hunters dalam mencari keberadaan dari The Heart of the Forest di dunia mereka. Fiona pun mencoba untuk mengajak Huntress menuju pohon tertua yang ada di sana, yang mana pohon tersebut ternyata merupakan pohon yang seharusnya menjadi tempat tinggal bagi Fiona dan Cake di dunia mereka. Sesampainya di sana, Huntress segera melakukan ritual yang sama ketika ia pertama kali bergabung menjadi Green Wizard, tapi kali ini ritual tersebut tidak berdampak apapun. Setelah Fiona pergi untuk membantu Gary dan juga Marshall, Huntress mencoba untuk melakukan ritual mata silang yang biasa digunakan untuk membuka sebuah portal atau gerbang ke dunia lain, yang mana hal tersebut akhirnya membuat Huntress bersama dengan Cake masuk ke dalam dunia dari pohon tersebut dan menjadi satu individu. Di sana, mereka segera menyadari bahwa pohon itu dapat mengantarkan mereka ke berbagai timeline yang telah dilalui oleh pohon itu. Keduanya pun memasuki berbagai timeline, mulai dari waktu di mana dunia Fiona dan Cake masih dipenuhi oleh sihir, lalu berubah menjadi normal setelah Simon kehilangan kekuatan sihirnya, hingga waktu jauh di masa depan, di mana dunia mereka kini mengalami kiamat besar setelah Cake sempat menyelamatkan seekor kupu-kupu di suatu timeline, yang mana kupu-kupu tersebut ternyata merupakan monster yang akan menyebabkan kekacauan di masa depan. Oh ya, by the way, di dunia ini juga kita bisa melihat bagaimana Baby Finn yang masih hidup dan melawan para monster tersebut, yang mana ini mengindikasikan kalau Baby Finn merupakan makhluk abadi yang akan terus memiliki wujud bayi. Singkat cerita, keduanya pun akhirnya berhasil kembali ke timeline asli mereka, dan Cake segera menghabisi koloni kupu-kupu yang berpotensi untuk menghancurkan dunia mereka di masa depan. Nah, selain cerita barusan, episode ini juga memiliki dua cerita sampingan yang berfokus kepada Fiona, Gary, dan juga Marshall. Untuk cerita dari pasangan jomok yang satu ini, kita bakal melihat bagaimana keduanya memiliki masa kecil yang sangat berbeda ketika Gary mengajak Marshall untuk bertemu dengan keluarganya. Dari sini, kita bisa melihat kalau Gary memiliki ayah dan juga ibu, serta satu orang saudari. Untuk saudarinya sendiri yang bernama Nelly, ia jelas merupakan gender swap dari Neddy, aka saudarinya Bubblegum. Nah, tapi untuk kedua orang tuanya Gary, gue awalnya mengira kalau mereka ini merupakan versi lain dari paman Gumball dan juga Bibi Loli. Namun ketika gue mengetahui kalau nama mereka berdua adalah Gertie dan juga Gordy, disinilah gue bersadar bahwa mereka ini merupakan karakter baru yang bisa saja merupakan versi lain dari Mother Gum, yaitu sebuah entitas permen yang melahirkan Bubblegum dan juga Neddy. Oh ya, hal yang gue notice dari kedua orang tuanya Gary ini adalah mereka memiliki desain yang cukup mirip seperti rakyat bantal yang ada di episode Puhoy. Nah, orang tuanya Gary ini bisa dibilang memiliki kepribadian yang cukup berlawanan dengan ibunya Marshall, di mana mereka merupakan tipikal orang tua yang sangat peduli dengan anak mereka dan selalu memberikan kasih sayang yang sangat hangat. Nah, sedangkan ibunya Marshall, ia bisa dibilang merupakan tipikal orang tua yang memandang anaknya hanya sebagai aset ataupun wadah untuk menggantikan posisinya di kerajaan yang telah ia bangun. Nah, untuk ceritanya Fiona, ya awalnya diceritakan sedang membantu Gary dan juga Marshall untuk bisa menyelesaikan masalah mereka yang telah gue singgung sebelumnya. Lalu setelah itu, ia pun bertemu dengan Felix yang langsung mengajaknya ke ruangan studionya. Selepas dari sana, ia pun segera menemukan kalau lahan yang ingin ia beli ternyata akan segera digusur oleh Queenie. Untungnya Fiona berhasil menahan niatan tersebut, namun biaya yang harus dibayar olehnya kini menjadi semakin tinggi.
Dalam perjalanan pulang, Fiona segera memergoki sosok misterius yang selama seharian ini terus mengikutinya, yang mana sosok tersebut ternyata merupakan bawahan dari Hannah Abadir. Dari situlah, Fiona akhirnya bertemu dengan sosok tersebut untuk pertama kali, dan dia pun segera membuat kerjasama dengan ibunya Marshall. Oh ya, sedikit tambahan, pada akhir episode kita diperlihatkan dengan Simon yang sempat menggunakan Demonic Wishing Eye untuk bisa menyembuhkan Finn, tapi sayangnya tindakannya itu tidak berguna sama sekali, dan malah kondisi Finn kini menjadi semakin memburuk, di mana wajahnya kini terlihat menjadi semakin tua. Nah, lanjut ke episode berikutnya. Jadi pada awal episode ini, kita kembali ditunjukkan dengan sebuah dongeng di masa lalu yang terjadi pada waktu sebelum alam semesta tercipta. Nah, dalam kisah kali ini, kita akan mengikuti perjalanan dari dua orang bersaudara yang sangat serasi dan tidak bisa terpisahkan. Mereka berdua memiliki sifat yang sama-sama nakal dan suka membuat berbagai masalah. Nah, tapi pada suatu waktu, kenakalan mereka ini pun akhirnya membuat keduanya diadili, dan untuk pertama kalinya, mereka mulai saling bertengkar dan menyalahkan satu sama lain. Pada akhirnya, keduanya pun dipisah oleh sang hakim, dan salah satu dari mereka akhirnya dihukum dengan diasingkan ke sebuah dunia yang tidak diketahui karena dianggap sebagai penyebab dari kenakalan mereka. Nah, saudaranya yang selamat kini menanggung beban atas pengkhianatan yang telah ia lakukan, dan ia pun akhirnya menjadi seorang dewa pengirim pesan takdir bagi seluruh makhluk hidup. Dan yap, cerita barusan adalah masa lalu dari Cosmic Owl. Sebuah cerita yang sangat tidak terduga dan tidak pernah terpikirkan oleh gua. Nah, kembali ke masa sekarang. Jadi setelah pertemuannya dengan Hannah Abadir, Fiona segera menunjukkan kepada teman-temannya kalau rencana penggalangan dana mereka kini akan dibantu oleh ibunya Marshall. Tentu hal ini membuat Marshall merasa tidak nyaman, serta hal ini juga membuat Cake menjadi sangat khawatir karena di cerita sebelumnya, Cake sempat singgah di sebuah timeline di mana ia melihat kalau Fiona kini menjadi bawahannya dari Abadir. Nah, di luar tempat itu, Hunter sedang berjalan menuju sana, dan kita bisa melihat bagaimana dirinya yang terlihat sangat gugup untuk meminta maaf kepada Fiona karena telah memarahinya di episode keempat kemarin. Momen ini menunjukkan bahwa sosoknya ini sangatlah bijak dan juga tulus terhadap Fiona, yang padahal kita tahu betapa buruknya sikap Fiona terhadap Hunter. Tidak hanya itu saja, di momen ini juga Hunter akhirnya bertemu dengan Huntress, dan terjadilah sebuah interaksi yang sangat lucu dan juga menarik antara mereka berdua. Sementara itu, Finn yang kini terlihat semakin tua membuat orang-orang di sekitarnya menjadi semakin resah, dan mereka pun mencoba untuk membuatnya menjadi terlihat lebih muda lagi. Bubblegum mencoba untuk membuat sebuah ramuan awet muda, sementara Marceline mencoba untuk menggigit Finn dan merubahnya menjadi vampir. Rencana itu tentu sangat ditentang oleh mereka semua, namun dikarenakan dirinya terus kali digoda oleh sosok Vampire King yang ada di alam bawah sadarnya, ia pun segera menggigit lehernya Finn, namun hal itu malah membuat Marceline tumbang karena darahnya Finn kini telah berubah menjadi warna hijau. Sementara itu, ketika Fiona, Cake, dan Hunter sedang beristirahat dan mereka semua pun memasuki alam mimpi, Hunter sempat melihat baby Finn yang mulai berubah menjadi Finn yang ia kenal, di mana Finn tersebut terus kali melakukan berbagai tindakan konyol hingga dirinya berubah menjadi pria tua dan pergi meninggalkan Hunter melewati jendela, serta dalam mimpi itu terdapat sosok Cosmic Owl yang menandakan bahwa mimpi itu bakal menjadi kenyataan. Nah, maksud dari mimpi ini sepertinya merupakan pertanda bahwa Finn akan meninggalkan Huntress ketika dirinya sudah menjadi tua, dan setelah itu kisahnya pun berlanjut pada episode Together Again. Melihat sosoknya, Hunter segera mengejar Cosmic Owl karena ia berpikir kalau Cosmic Owl akan memberikan mimpi kematian kepada Finn. Ia terus mengejar sosok tersebut sambil melewati mimpinya Fiona dan juga Cake bersama dengan teman-temannya, namun pada satu titik ia pun kehilangan jejak dari Cosmic Owl. Setelah itu, Hunter segera menyuruh Fiona untuk memikirkan Finn yang pernah ia temui agar mereka bisa masuk ke dalam mimpinya Finn. Pada awalnya, mereka singgah di mimpinya Finn yang berada di Farm World, tapi untungnya, dikarenakan Finn tersebut pernah bertemu dengan Finn yang asli, mereka pun akhirnya sampai di dalam mimpinya Finn yang mereka cari. Dalam mimpi tersebut, mereka melihat kalau mimpi itu merupakan sebuah sandiwara yang memperlihatkan Finn yang sedang menjadi seorang pahlawan. Hunter segera membuat rencana di mana ia dan Finn dari Farm World akan membuat perangkap bagi Cosmic Owl, sedangkan Fiona akan membantu Finn yang asli. Nah, dalam sandiwara pertama, Finn berusaha menyelamatkan jam-jam kecil dari seekor monster, tapi ketika mereka berhasil selamatkan, jam-jam tersebut malah memakan Finn yang membuatnya langsung tewas. Hal ini pun membuat Fiona langsung shock dan teringat dengan salah satu momen traumatisnya di masa lalu, tapi tidak lama setelah itu, ia pun kembali bertemu dengan Finn yang kini sedang akan menghadapi pasukan jam yang ingin menghabisinya. Dan sama seperti sebelumnya, Finn kembali tewas dan kejadian yang serupa terus terjadi kepadanya selama puluhan atau ratusan kali, dan Fiona terpaksa harus menyaksikan momen yang sangat traumatis itu.
Yes, pada akhirnya Fiona bisa bertemu dengan Finn yang asli, tapi sayangnya pertemuan mereka ini berjalan dengan sangat mengerikan di mana Fiona harus menyaksikan versi lain dari dirinya mengalami nasib yang sama seperti Diavolo dari anime JoJo. Nah, buat kalian yang bertanya kenapa Finn mengalami mimpi yang seperti ini, well itu semua dikarenakan itu merupakan gambaran tidak langsung dari kehidupannya Finn pasca dirinya kehilangan Jack. Setelah Jack wafat, Finn terus sekali bertindak layaknya seorang pahlawan yang telah kehilangan arah. Semua tindakan yang ia lakukan berasal dari hati pahlawannya, namun dia tidak pernah memiliki tujuan yang jelas. Ia terus sekali mencari tantangan dan melawan berbagai musuh yang ia anggap jahat. Rutinitas ini terus berjalan hingga membuat dirinya kembali seperti dulu, yaitu seorang bocah yang sangat ceroboh dan juga gegabah. Ini jelas merupakan perubahan yang signifikan dari sifat karakternya di akhir serial utama, di mana ia digambarkan sebagai seorang bocah yang kalem dan lebih berhati-hati dan mampu berpikir rasional. Nah, di saat ia melakukan itu semua, Finn tanpa sadar telah dimakan oleh usia, yang mana hal ini tergambar dengan sangat jelas lewat mimpi dan kondisinya saat ini. Semua musuh yang dihadapi oleh Finn dalam mimpi tersebut merupakan sekumpulan jam yang melambangkan musuh terbesar yang sedang ia hadapi saat ini, namun dirinya tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Ia terus kali dikalahkan oleh berbagai waktu dengan berbagai cara yang sangat tragis, tapi dikarenakan Finn saat ini dalam kondisi tidak sadar, ia tentu akan mengalami semua kematian itu tanpa henti, dan ia tidak akan pernah bisa terbangun ataupun mengingat semua kejadian sebelumnya. Nah, semua sandiwara ini terus berjalan hingga Cosmic Owl akhirnya berhasil masuk ke dalam perangkap, tapi di waktu yang bersamaan Finn akan segera mati dalam sebuah Iron Maiden. Sebelum itu bisa terjadi, Hunter segera menghentikan Cosmic Owl dengan menusuk dadanya hingga tewas. Ia pun segera menyembunyikan jasad dari sosok dewa tersebut, dan dengan kematian Cosmic Owl, pastinya konflik cerita ke depannya nanti bakal memiliki skala yang jauh lebih besar daripada cerita sebelumnya. Setelah itu, Hunter segera menemui Finn yang asli dan mengatakan kalau ia akan segera menyelamatkannya dengan balasan dari Finn kalau ia sangat mencintai Huntress, tapi sayangnya Huntress tidak menanggapi pernyataan tersebut dan segera pergi. Nggak begitu pasti kenapa Huntress melakukan hal tersebut, namun gue memperkirakan kalau Huntress mencoba untuk bersikap rasional karena ia tahu bahwa dirinya saat ini masih di dalam mimpi dan ia ragu kalau Finn memang benar-benar mengatakan hal itu dengan tulus. Setelah itu, mereka semua pun kembali sadar dan Fiona terlihat masih sangat trauma atas apa yang ia lewati sebelumnya. Lewat pertemuannya dengan Finn, Fiona mulai mencoba untuk mengikuti isi hatinya dan ia segera menemui Felix. Ia awalnya ingin menyatakan perasaannya, tapi ketika Felix mengatakan kalau ia tahu bahwa Fiona ingin agar Felix bisa datang ke acara penggalangan dananya, seketika Fiona langsung membatalkan niat tersebut. Nah, jadi begitulah yang bisa gue bahas pada episode kelima dan juga keenam serial Fiona and Cake season kedua. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!